Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jendela Pagi, tempat di mana kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi juga belajar memahami hidup dari sisi yang sering terlupakan. Di dunia yang semakin bising ini, manusia semakin mudah mengeluh. Sedikit kecewa merasa hidup paling berat. Sedikit gagal merasa dunia tidak adil. Padahal, diam-diam, setiap orang sedang membawa beban yang tidak terlihat. Malam ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan sederhana, namun sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Kenapa manusia mudah mengeluh? Mari kita renungkan bersama, perlahan, tanpa terburu-buru. Karena mungkin ada bagian dari diri kita yang selama ini belum benar-benar memahami arti menerima. Pagi itu dimulai seperti hari-hari buruk yang tidak pernah memberi aba-aba. Langit masih abu-abu ketika aku membuka mata. Dan entah kenapa, dadaku sudah terasa sesak, bahkan sebelum kaki menyentuh lantai. Suara tetesan air dari atap kontrakan terdengar pelan, tapi cukup mengganggu pikiranku yang sejak semalam tidak benar-benar tenang. Aku duduk di tepi kasur sambil mengusap wajah kasar yang belum sempat terkena air. Kepalaku berat, bukan karena kurang tidur saja, tapi karena terlalu banyak hal yang menumpuk di dalam pikiran. Di meja kecil dekat jendela ada ponsel yang terus menyala sejak subuh. Pesan dari kantor, pesan dari ibu, dan satu pesan dari nomor pinjaman online yang sudah beberapa hari mengejar pembayaran. Aku menarik nafas panjang sambil menatap layar tanpa semangat. Kalau hari ini telat lagi, jangan salahkan perusahaan kalau ada tindakan. Pesan dari atasan itu terasa seperti tamparan pagi hari. Belum juga mata benar-benar terbuka. Hidup sudah lebih dulu menyambut dengan tekanan. Aku berdiri pelan lalu berjalan ke kamar mandi sempit di belakang kontrakan. Air dingin menyentuh wajahku, tapi tidak cukup untuk membuat pikiranku tenang. Justru semakin banyak hal bermunculan di kepala. Tagihan listrik belum dibayar. Motor mulai rusak. Gaji bulan ini sudah habis sebelum pertengahan bulan. Dan ibu di kampung terus bertanya kapan aku pulang. Kadang aku iri melihat orang lain bisa tertawa di pagi hari. Bagiku, pagi hanya seperti awal baru untuk masalah yang sama. Saat keluar dari kamar mandi, ponselku kembali bergetar. Kali ini ibu menelpon. Halo nak. Suara itu terdengar pelan dan hangat, tapi entah kenapa justru membuat emosiku semakin sensitif. Iya bu. Kamu sehat? Iya. Jangan lupa makan. Kemarin ibu mimpi kamu sakit. Aku memejamkan mata sejenak. Biasanya aku akan menjawab dengan lembut, tapi pagi itu kepalaku terlalu penuh. Iya bu. Aku lagi buru-buru. Ibu cuma mau bilang kalau adikmu belum bayar uang sekolah. Kalimat itu langsung membuat dadaku makin sesak. Aku tahu ibu tidak bermaksud menekan. Tapi kenyataan hidup memang sering datang tanpa peduli keadaan hati seseorang.
Nanti aku usahakan. Kapan? Aku terdiam beberapa detik. Pertanyaan sederhana itu terasa lebih berat daripada biasanya. Aku bilang juga nanti. Nada suaraku mulai meninggi. Di ujung telepon ibu ikut diam. Kalau memang belum ada, ibu cuma mau tahu saja. Aku juga lagi pusing, Bu. Setelah mengatakan itu, aku langsung mematikan telepon. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara kipas tua yang berputar pelan di sudut kamar. Aku menatap layar ponsel beberapa detik sebelum melemparkannya ke kasur dengan kesal. Aku tahu ibu tidak salah. Tapi saat hidup terasa sempit, bahkan perhatian kecil pun kadang terdengar seperti tekanan. Aku memakai jaket dengan gerakan kasar lalu keluar kontrakan. Gang kecil di depan rumah masih basah oleh hujan semalam. Beberapa orang terlihat mulai beraktivitas. Ada ibu-ibu menyapu halaman. Ada pedagang bubur mendorong gerobak. Dan ada anak kecil yang tertawa sambil berlari mengejar kucing. Aku memperhatikan semua itu sekilas. Entah kenapa dunia terlihat tetap tenang. Sementara kepalaku seperti medan perang. Saat mencoba menyalakan motor, suara mesinnya terdengar aneh. Aku mencoba lagi. Gagal. Ku coba sekali lagi sambil menarik gas lebih keras. Jangan sekarang. Motor itu akhirnya menyala setelah beberapa kali dipaksa. Tapi suara mesinnya kasar seperti hampir mati. Setelah kejadian di jalan itu, aku mulai merasa lelah dengan diriku sendiri. Bukan lelah karena pekerjaan atau masalah hidup yang tidak habis-habis, tapi lelah karena terus kalah oleh emosi yang selalu datang tiba-tiba. Rasanya seperti hidup bersama api di dalam dada. Sedikit saja tersulut, semuanya langsung terbakar. Malam-malamku mulai dipenuhi pikiran yang berisik. Aku sering terbangun tengah malam, hanya karena memikirkan hal kecil yang sebenarnya sudah lewat. Kadang aku mengingat ucapan orang di kantor, lalu marah sendiri di dalam kepala. Kadang aku memikirkan masalah uang, sampai nafas terasa sesak. Tubuhku memang duduk diam, tapi pikiranku terus berlari kemana-mana. Dan semakin hari, aku mulai sadar, emosiku tidak muncul tiba-tiba. Semuanya berawal dari pikiran yang terlalu penuh dan tidak pernah benar-benar tenang. Pagi itu aku memutuskan kembali ke warung kopi tempat bertemu lelaki tua beberapa hari lalu. Entah kenapa aku merasa perlu berbicara dengannya lagi. Mungkin karena hanya dia yang bicara tanpa menghakimi. Warung kecil itu masih sama. Radio tua masih menyala pelan. Aroma kopi hitam bercampur udara pagi yang dingin memenuhi ruangan sederhana itu. Lelaki tua itu duduk di tempat yang sama sambil memandang jalan. Ia tersenyum kecil saat melihatku datang. "Kamu datang lagi." Aku duduk di depannya sambil mengangguk pelan. "Saya gagal lagi." Ia tertawa kecil seolah sudah menduga. "Bagus." Aku mengernyit. "Bagus gimana?" "Berarti kamu sadar." Aku diam beberapa detik. Orang yang paling susah berubah itu
orang yang merasa dirinya sudah benar. Ibu pemilik warung datang membawa kopi tanpa perlu ditanya lagi. Masih hitam tanpa gula ya, Mas? Aku tersenyum kecil. Iya. Setelah ibu itu pergi, lelaki tua di depanku kembali bicara. Sekarang kamu tahu kan kalau mengendalikan emosi tidak semudah niat. Aku mengangguk pelan. Kadang saya sudah pengen tenang, tapi kepala rasanya penuh terus. Itu karena kamu tidak pernah memberi istirahat pada pikiranmu. Aku menatapnya diam-diam. Coba perhatikan dirimu. Lanjutnya, bangun tidur langsung mikirin masalah. Di jalan mikirin kerjaan. Mau tidur mikirin hidup. Pikiranmu tidak pernah diam. Aku menghela nafas panjang. Memang benar. Bahkan saat tidak ada masalah pun, kepalaku selalu sibuk menciptakan kekhawatiran sendiri. Terus harus gimana? Lelaki tua itu menyeruput kopinya pelan sebelum menjawab. Belajar mengatur nafas. Aku sempat tertawa kecil. Nafas. Kamu pikir hal sederhana tidak penting? Aku langsung diam. Ia menatapku tenang. Waktu manusia marah, nafasnya berubah lebih cepat. Jantung berdetak lebih keras. Tubuh menegang. Kalau kamu bisa menenangkan nafas, pikiran perlahan ikut tenang. Aku belum sepenuhnya mengerti, tapi aku mendengarkan. Dulu waktu saya masih jadi supir bus, saya hampir berkelahi dengan penumpang karena emosi. Katanya pelan. Seorang teman bilang, sebelum bicara saat marah, tarik nafas panjang dulu. Terus berhasil. Tidak langsung. Aku tersenyum tipis. Tapi lama-lama saya sadar, beberapa detik menarik nafas bisa menyelamatkan kita dari keputusan bodoh. Aku memandang kopi di meja sambil berpikir. Selama ini setiap marah, aku memang langsung bereaksi. Tidak pernah memberi ruang untuk tubuh atau pikiran tenang lebih dulu. Lelaki tua itu berdiri perlahan. Ayo ikut. Aku mengernyit. Kemana? Belakang warung. Aku mengikutinya keluar menuju halaman kecil di belakang warung kopi. Tempat itu sederhana sekali. Hanya ada kursi kayu tua dan pohon mangga besar yang membuat suasana terasa teduh. Angin pagi bergerak pelan. Duduk. Aku duduk sambil masih bingung. Lelaki tua itu ikut duduk di depanku. Sekarang tutup matamu sebentar. Aku menurut. Tarik nafas pelan. Aku menarik nafas. Jangan buru-buru. Aku mencoba mengikuti ritme suaranya. Buang perlahan. Suasana mendadak terasa sunyi. Hanya ada suara daun bergerak tertiup angin. Dan kendaraan samar dari jalan depan. Sekali lagi. Aku mengulanginya. Aneh. Awalnya terasa canggung. Tapi setelah beberapa kali nafas panjang, dadaku mulai terasa lebih ringan. Saat membuka mata, lelaki tua itu tersenyum kecil. Bagaimana? Lebih ringan. Karena tubuhmu akhirnya berhenti tegang. Aku menunduk pelan sambil mengusap wajah. Saya baru sadar selama ini saya hidup seperti dikejar sesuatu terus. Kebanyakan manusia memang begitu. Ia menatap jalanan jauh di depan. Mereka sibuk mengejar hidup sampai lupa menenangkan dirinya sendiri. Setelah hari itu aku mulai mencoba latihan kecil itu setiap pagi. Bangun lebih awal. Duduk di depan kontrakan. Menarik nafas perlahan sambil membiarkan pikiranku tenang beberapa menit. Awalnya sulit sekali. Kadang baru 1 menit aku sudah gelisah sendiri. Kadang pikiranku malah makin berisik. Tapi perlahan aku mulai terbiasa.
Aku mulai sadar bahwa pikiranku selama ini terlalu liar. Siang itu, matahari terasa terlalu terik untuk kepalaku yang masih penuh amarah. Aku mengendarai motor tanpa tujuan jelas setelah keluar dari kantor. Jalanan kota terlihat ramai seperti biasa, tapi semua terasa jauh dan asing di mataku. Klakson kendaraan saling bersahutan. Orang-orang berjalan tergesa, membawa urusan masing-masing. Sementara aku seperti orang yang kehilangan arah di tengah keramaian. Tanganku menggenggam stang motor lebih keras dari biasanya. Di kepala, kejadian di kantor terus terulang, seperti potongan suara yang tidak mau berhenti. Kamu lagi. Kalau begitu pulang saja hari ini. Aku menghembuskan napas kasar, lalu menghentikan motor di pinggir jalan. Dadaku terasa panas. Bukan hanya karena malu, tapi karena untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa semua emosiku mulai merusak hidupku sendiri. Aku menatap layar ponsel. Ada beberapa pesan masuk dari kantor, tapi tidak kubuka. Aku juga melihat nama ibu di daftar panggilan terakhir. Rasa bersalah muncul perlahan, tapi gengsiku masih terlalu tinggi untuk menelpon balik. Perutku mulai terasa kosong. Sejak pagi belum makan apapun. Aku memandang sekitar dan melihat sebuah warung kopi kecil di ujung jalan. Tempatnya sederhana. Berdinding kayu tua dengan beberapa kursi plastik di depan. Tidak ramai. Hanya ada suara radio kecil yang memutar lagu lama pelan-pelan. Aku masuk tanpa banyak pikir. Seorang ibu paruh baya yang menjaga warung tersenyum kecil. Mau kopi, Mas? Iya, hitam aja. Aku duduk di kursi dekat jendela sambil memijat pelipis. Angin siang masuk pelan, membawa aroma debu jalanan bercampur kopi panas. Untuk beberapa menit aku hanya diam memandangi kendaraan yang lewat. Lalu seseorang bicara dari kursi sebelah. Wajahmu kelihatan capek sekali. Aku menoleh pelan. Seorang lelaki tua duduk sambil memegang cangkir kopi kecil di tangannya. Rambutnya hampir seluruhnya putih. Pakaiannya sederhana, bahkan terlihat lusuh. Tapi wajahnya anehnya tampak tenang. Bukan tenang karena hidup muda. Justru seperti seseorang yang sudah terlalu sering dihantam hidup, sampai akhirnya berhenti melawan semuanya. Aku mengangguk kecil sekadar sopan. Kerjaan, jawabku pendek. Ia tersenyum tipis. Biasanya orang bilang capek karena kerja, padahal seringkali yang membuat lelah itu pikirannya sendiri. Aku tidak langsung menjawab. Entah kenapa kalimat itu terdengar mengganggu sekaligus benar. Ibu pemilik warung datang membawa kopi, lalu meletakkannya di meja. Silahkan, Mas. Aku mengangguk pelan, lalu meniup kopi panas di depanku. Lelaki tua itu kembali bicara. Baru habis marah besar ya? Tanganku berhenti sesaat. Kau tahu? Kelihatan dari cara kamu duduk. Aku tertawa kecil tanpa semangat. Emosi saya memang lagi jelek. Bukan emosi yang jelek. Katanya pelan. Mungkin hidupmu yang sedang terlalu penuh. Aku terdiam. Sudah lama tidak ada orang yang bicara setenang itu kepadaku. Biasanya orang hanya menyuruhku sabar, tanpa benar-benar peduli apa yang terjadi di dalam kepala seseorang. Aku meneguk kopi perlahan. Rasanya pahit dan panas. Sejak pertemuan dengan lelaki tua di warung kopi itu, ada sesuatu yang terus tertinggal di kepalaku. Bukan wajahnya, bukan cara bicaranya, tapi kalimat sederhana yang diucapkannya sebelum pergi. Jangan biarkan emosimu memegang setir hidupmu. Kalimat itu terus muncul bahkan saat aku mencoba melupakan semuanya. Saat malam tiba, dan aku duduk sendirian di kontrakan sempit dengan lampu redup, kata-kata itu kembali terdengar di pikiranku. Saat suara motor dari jalan masuk lewat jendela, saat kipas tua berputar pelan di atas kepala, bahkan saat aku memejamkan mata, kalimat itu tetap ada. Aku mulai sadar satu hal. Selama ini, aku selalu merasa hidup terlalu keras.
Padahal, mungkin aku sendiri yang terlalu mudah terbakar. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap kebiruan ketika aku duduk di depan pintu kontrakan sambil memegang kopi panas. Udara terasa dingin, dan jalanan gang masih sepi. Tidak ada suara televisi dari rumah tetangga. Tidak ada pedagang lewat. Hanya suara ayam dan angin pagi yang bergerak pelan. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku mencoba duduk tanpa memikirkan apapun. Tapi, ternyata itu sulit. Baru beberapa menit diam, pikiranku mulai dipenuhi macam-macam hal. Tagihan, masalah kantor, rasa malu karena kemarin kehilangan kendali. Semuanya datang bersamaan seperti kerumunan orang berebut masuk ke kepala. Aku menghembuskan napas panjang. Tenang sebentar aja susah. Aku bicara sendiri sambil tertawa kecil pahit. Lalu aku teringat lagi ucapan lelaki tua itu. Kamu terbiasa membiarkan emosi memimpin lebih dulu. Aku menunduk sambil memegang cangkir kopi erat-erat. Dan pagi itu, aku memutuskan mencoba sesuatu yang sangat sederhana. Diam sebelum bicara. Bukan diam karena kalah. Bukan diam karena takut. Tapi, memberi jeda agar emosi tidak langsung keluar begitu saja. Aku sendiri tidak yakin itu akan berhasil. Selama ini, setiap kali marah, mulutku selalu bergerak lebih cepat daripada pikiranku. Semua respons keluar spontan seperti ledakan. Tapi entah kenapa, aku ingin mencoba. Hari itu, aku kembali masuk kerja. Suasana kantor masih terasa canggung sejak kemarin. Beberapa orang hanya menyapaku seperlunya. Ada yang terlihat biasa saja. Ada juga yang seolah menjaga jarak. Aku masuk sambil menarik napas panjang. Rian yang duduk tidak jauh dari mejaku menoleh pelan. Lu masuk juga akhirnya. Aku mengangguk kecil. Iya, Pak Arman belum datang. Biasanya, aku akan langsung mengeluh atau membahas kejadian kemarin. Tapi kali ini aku memilih diam lebih lama. Rian memperhatikanku sebentar. Lu nggak apa-apa. Aku hampir menjawab dengan nada kesal seperti biasanya. Tapi aku menahannya. Aku menarik napas sebentar sebelum bicara. Masih kepikiran? Rian tampak sedikit heran mendengar nada suaraku yang lebih tenang. Ya, kemarin emang panas sih. Aku mengangguk pelan. Aku juga salah. Kalimat itu terasa aneh keluar dari mulutku sendiri. Sudah lama aku tidak benar-benar mengakui kesalahan tanpa mencari alasan. Rian tersenyum tipis pahit. Yang penting jangan diulang. Aku tidak menjawab. Hanya menarik kursi lalu mulai bekerja. Beberapa jam pertama berjalan cukup normal sampai akhirnya ujian kecil datang lagi. Saat sedang fokus mengetik laporan, seorang rekan kerja tanpa sengaja menyenggol gelas kopi di mejaku sampai tumpah mengenai beberapa dokumen. Waduh, sorry. Aku refleks berdiri cepat. Emosi kecil langsung naik begitu saja. Dadaku panas. Mulutku hampir mengeluarkan bentakan seperti biasanya. Tapi aku meneringat sesuatu. Diam sebelum bicara. Aku menggigit bibir pelan lalu menarik napas panjang. Ruangan terasa sunyi beberapa detik. Rekan kerjaku terlihat tegang. Maaf banget, gue nggak sengaja. Aku masih diam. Di dalam kepala, rasanya ada dua suara saling bertabrakan. Satu ingin marah, satu lagi mencoba menahan. Aku mengepalkan tangan pelan di bawah meja. Lalu akhirnya aku bicara. Ya udah, lain kali hati-hati. Kalimat itu keluar pelan. Tidak keras, tidak meledak. Dan anehnya, dunia tidak runtuh karena aku tidak marah. Rekan kerjaku langsung menghela napas lega. Iya, sorry ya. Aku duduk kembali sambil membersihkan meja perlahan. Dadaku masih terasa panas, tapi tidak separah biasanya. Ada rasa aneh di dalam diri, seperti baru saja memenangkan sesuatu yang selama ini selalu mengalahkanku. Ternyata, menahan satu ledakan kecil saja sudah sangat sulit. Siang harinya, Pak Arman memanggilku ke ruangannya. Aku berjalan masuk dengan jantung sedikit berdebar. Ia duduk sambil membuka beberapa berkas tanpa Beberapa hari setelah aku mulai mencoba menahan emosi, hidup terasa sedikit berbeda. Bukan lebih mudah, tapi setidaknya tidak seberisik biasanya. Aku mulai terbiasa menarik napas sebelum bicara. Mulai belajar diam ketika sesuatu memancing amarah. Walaupun sulit, ada rasa tenang kecil yang perlahan muncul di dalam diri. Aku sempat berpikir mungkin semuanya mulai membaik. Mungkin aku akhirnya bisa berubah. Tapi ternyata mengendalikan diri tidak sesederhana 1-2 hari latihan.
Karena emosi yang selama bertahun-tahun tumbuh di dalam diri tidak akan hilang hanya karena beberapa kali berhasil menahannya. Pagi itu aku berangkat kerja lebih awal. Langit mendung sejak subuh dan udara terasa berat seperti akan hujan besar. Jalanan kota masih padat walaupun waktu belum terlalu siang. Aku mengendarai motor pelan sambil mencoba menikmati suasana pagi tanpa terlalu banyak berpikir. Di lampu merah, aku melihat seorang bapak tua menjual tisu di antara kendaraan. Wajahnya lelah, bajunya basah terkena gerimis kecil. Untuk beberapa detik, aku memperhatikannya sambil terdiam. Dulu aku mungkin tidak akan peduli. Sekarang entah kenapa, aku mulai lebih sering memperhatikan orang lain. Lampu hijau menyala, kendaraan kembali bergerak. Aku melanjutkan perjalanan sambil menarik napas panjang. Semua terasa normal, sampai akhirnya kejadian kecil itu muncul. Di sebuah jalan sempit dekat pasar, sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti mendadak, tepat di depanku, tanpa lampu sen. Aku refleks menarik rem keras sampai motor oleng hampir jatuh. "Woi!" Aku langsung berteriak spontan. Jantungku berdetak cepat karena kaget. Suara klakson dari belakang mulai terdengar bersahutan. Pengemudi mobil itu malah membuka pintu dengan santai, lalu turun sambil memainkan ponselnya seolah tidak terjadi apa-apa. Emosiku langsung naik. Aku turun dari motor cepat. "Kalau berhenti lihat-lihat dulu." Pria itu menoleh sekilas dengan wajah datar. "Ya kan nggak nabrak?" Jawaban itu seperti percikan api di atas bensin. "Kalau gue jatuh gimana?" "Ya hati-hati bawa motor." Kalimat itu membuat kepalaku panas seketika. Orang-orang mulai melihat ke arah kami. Pedagang pasar memperhatikan dari kejauhan. Beberapa pengendara memperlambat kendaraan karena penasaran. Dan di momen itu, semua latihan yang beberapa hari ini kulakukan mendadak runtuh begitu saja. Aku melangkah mendekat. "Situ yang sembarangan." Pria itu mulai kesal. "Ngapain sih dibesar-besarin? Karena orang kayak lu bikin celaka. Udah sana jalan." Nada meremehkannya membuat dadaku seperti terbakar. Aku tahu aku seharusnya diam dulu. Aku tahu aku seharusnya menarik napas. Tapi emosiku bergerak lebih cepat daripada kesadaranku. "Awas ngomong." Pria itu ikut maju beberapa langkah. "Kenapa? Mau ngajak ribut?" Kerumunan mulai terbentuk kecil di pinggir jalan. Beberapa orang mencoba menenangkan, tapi suara mereka tenggelam oleh amarah di kepalaku sendiri. Untuk sesaat, aku tidak lagi berpikir jernih. Yang ada hanya dorongan untuk melampiaskan semua emosi yang sejak lama menumpuk di dalam dada. Pria itu kembali bicara dengan nada mengejek. "Emosi banget hidup lu." Dan tanpa sadar, aku mendorong bahunya cukup keras. Suasana langsung berubah tegang. "Heh!" Ia balas mendorongku. Beberapa orang langsung bergerak memisahkan kami. Udah, tahan bang." Aku masih berusaha maju sambil napas memburu. "Orang salah malah songong." Pria itu juga terlihat terpancing. "Lu duluan yang ngamuk." Tanganku gemetar, rahangku mengeras. Semua suara di sekitar terasa samar. Yang terdengar hanya detak jantungku sendiri yang berdentum keras di telinga. Sampai akhirnya seorang bapak tua penjual buah memegang pundakku kuat-kuat. "Sudah, Nak." Aku menoleh cepat. Wajah bapak itu tenang meski situasi ramai. "Jangan diteruskan." Aku masih bernapas kasar. Dia yang mulai. Kalau diteruskan memangnya selesai. Kalimat itu membuatku diam beberapa detik. Pria pemilik mobil itu akhirnya masuk kembali ke kendaraannya sambil menggerutu pelan. Mobil itu pergi meninggalkan jalan yang masih dipenuhi tatapan orang-orang. Aku berdiri mematung di pinggir jalan. Dada masih panas, tangan masih gemetar, dan perlahan rasa malu mulai datang menghantam aku. Orang-orang mulai bubar pelan. Ada yang masih melirikku sambil berbisik kecil. Aku menunduk lalu kembali menaiki motor tanpa bicara apa-apa. Sepanjang perjalanan ke kantor, kepalaku terasa penuh. Aku baru saja gagal lagi. Semua latihan diam sebelum bicara yang beberapa hari ini kulakukan runtuh hanya karena satu kejadian kecil di jalan. Dan yang paling membuatku kesal bukan pria tadi,
tapi diriku sendiri. Aku pikir aku mulai berubah. Nyatanya emosiku masih mengendalikan banyak hal. Saat tiba di kantor, suasana mendadak terasa lebih berat dari biasanya. Aku duduk di meja kerja tanpa banyak bicara. Rian yang melihat wajahku langsung mengernyit. "Lu kenapa?" Aku menggeleng pelan. "Ribut di jalan." "Lagi?" Aku tertawa kecil pahit. "Iya." Rian menarik kursi lalu duduk dekatku. "Lu tahu nggak kenapa susah ngontrol emosi?" Aku menoleh. "Karena kita terlalu sering merasa harus menang. Kalau ada orang nyebelin dikit, kita pengen balas. Kalau diremehin sedikit, kita pengen lawan. Padahal gak semua hal harus dimenangkan." Aku mengusap wajah pelan. Aku capek jadi begini. Rian menatapku beberapa detik sebelum bicara lagi. Berubah itu gak langsung berhasil terus. Aku terdiam. Kadang orang jatuh berkali-kali sebelum akhirnya bisa jalan lurus. Kalimat itu membuat pikiranku sedikit tenang. Hari itu aku bekerja dengan perasaan tidak nyaman. Bayangan kejadian di jalan terus muncul di kepala. Wajah orang-orang yang melihat pertengkaran tadi terasa memalukan. Dan semakin kupikirkan, semakin aku sadar bahwa emosiku sebenarnya bukan muncul karena mobil berhenti mendadak. Ada sesuatu yang lebih dalam. Aku terlalu mudah merasa diserang, terlalu cepat menganggap dunia sedang melawanku. Akibatnya, sedikit gesekan saja langsung berubah jadi ledakan besar. Malam harinya aku kembali duduk di depan kontrakan sendirian. Hujan turun pelan membasahi jalanan gang. Lampu rumah tetangga memantulkan cahaya kekuningan di genangan air. Aku memegang segelas kopi hangat sambil menatap hujan cukup lama. Lalu perlahan aku mulai jujur pada diriku sendiri. Mengontrol emosi ternyata bukan sekedar menahan marah. Yang sulit adalah menghadapi diri sendiri. Menghadapi luka, tekanan, rasa kecewa dan kelelahan yang selama ini terus aku pendam tanpa pernah benar-benar diselesaikan. Karena selama semua itu masih menumpuk di dalam dada, emosiku akan selalu mencari tempat untuk meledak. Aku menghela napas panjang sambil memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, aku mulai mengerti kenapa banyak orang gagal berubah. Bukan karena mereka tidak ingin menjadi lebih baik, tapi karena melawan diri sendiri ternyata jauh lebih sulit daripada melawan orang lain. Beberapa minggu setelah aku mulai belajar mengatur napas dan menenangkan pikiran, hidup terasa sedikit lebih ringan. Tidak sepenuhnya damai, tapi setidaknya tidak lagi seperti perang setiap hari. Aku mulai terbiasa bangun pagi tanpa langsung dipenuhi kemarahan. Mulai bisa menahan diri saat ada hal kecil yang mengganggu. Bahkan beberapa orang di kantor mulai kembali mengajakku bercanda seperti dulu. Rian pernah menepuk pundakku sambil tertawa kecil. "Kayaknya lu mulai jadi manusia normal lagi." Aku ikut tertawa. "Jangan dipuji dulu, emosi gue masih hidup. Yang penting sekarang gak meledak terus." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuatku sadar bahwa perubahan kecil ternyata bisa terlihat oleh orang lain. Namun hidup memang aneh. Saat kita merasa mulai kuat, biasanya ujian yang lebih besar datang diam-diam. Sore itu aku baru saja pulang kerja ketika ponselku berdering. Nama ibu muncul di layar. Aku langsung mengangkat sambil membuka pintu kontrakan. "Halo Bu." Di ujung telepon terdengar suara ibu yang tidak biasanya. Nah, nada suaranya pelan dan terdengar berat. Aku langsung berhenti bergerak. Ada apa? Adikku ternyata terlibat masalah di sekolah. Ia berkelahi dengan temannya sampai dipanggil guru. Dan yang membuat keadaan semakin rumit, keluarga teman adikku meminta datang untuk menyelesaikan masalah itu. Atu memejamkan mata pelan sambil mendengarkan. "Ibu bingung harus gimana?" Kata ibu lirih. "Adikmu juga keras kepala." Dadaku langsung terasa penuh lagi. Masalah uang belum selesai. Pekerjaan masih melelahkan. Dan sekarang muncul masalah baru dari rumah. Adik sekarang di mana? Di rumah. Aku menarik napas panjang. Nanti aku telepon dia. Setelah menutup telepon, aku duduk di kasur sambil menatap lantai cukup lama. Kepalaku mulai ramai lagi seperti dulu. Semua ketenangan yang beberapa minggu ini kurasakan mendadak goyah. Aku tahu sifat adikku. Keras kepala, mudah terpancing emosi, dan ironisnya, sangat mirip denganku. Aku langsung meneleponnya. Beberapa detik kemudian suara adikku terdengar dari seberang. "Apa?"
Nada bicaranya saja sudah membuat emosiku mulai naik. Kamu ngapain ribut di sela? Dia duluan. Masalah apa? Dia ngomong sembarangan. Aku mengusap wajah Belan. Terus kamu pukul. Biar tahu rasa. Jawaban itu membuat dadaku panas. Dulu aku mungkin langsung membentak. Tapi kali ini aku mencoba diam beberapa detik. Menarik napas perlahan. Kamu pikir semua masalah selesai pakai marah? Adikku langsung membalas cepat. Kalau diam malah diinjak orang. Kalimat itu membuatku terdiam cukup lama. Karena aku pernah berpikir seperti itu. Aku pernah merasa bahwa marah adalah cara bertahan hidup. Adik, kataku pelan. Orang yang gak bisa ngontrol emosi biasanya malah kalah sama dirinya sendiri. Terserah. Nada bicaranya mulai ketus. Dan disitulah emosiku mulai benar-benar diuji. Jangan ngomong kayak gitu sama kakak. Ya memang kenyataannya begitu. Aku mengepalkan tangan pelan. Suasana mendadak terasa panas walaupun aku duduk sendirian di kontrakan. Kamu bikin ibu kepikiran. Dari dulu juga aku selalu disalahin. Aku mulai kehilangan kesabaran. Karena kamu salah. Abang juga dulu suka marah-marah. Kalimat itu menusuk keras. Aku langsung diam. Adikku belum berhenti. Sekarang aja sok ngajarin. Dadaku terasa sesak. Untuk beberapa detik aku benar-benar ingin membentaknya habis-habisan. Emosi lama itu muncul lagi seperti api yang belum benar-benar padam. Aku berdiri lalu berjalan mondar-mandir di kamar sempit. Napas mulai berat. Kepala mulai panas. Dan lagi-lagi aku dihadapkan pada pilihan yang sama. Mengikuti emosi. Atau menahannya. Adikku masih berbicara dengan nada tinggi di telepon. Kalau orang terus nginjak kita ya lawan. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Lalu berlahan menarik napas panjang. Sekali. 2 kali. 3 kali. Aku membiarkan ia bicara sementara aku mencoba menenangkan diri sendiri. Setelah malam panjang bersama percakapan dengan adikku itu, ada sesuatu yang terus mengganggu pikiranku. Bukan soal pertengkaran jadi sekolah. Bukan juga soal ibu yang kembali kepikiran. Tapi satu kalimat yang diucapkan adikku sebelum telepon ditutup. Abang dulu juga suka marah-marah. Kalimat itu sederhana. Tapi terus terulang di kepalaku seperti gema yang tidak mau hilang. Aku duduk sendirian di depan kontrakan malam itu sambil memandang jalanan gang yang mulai sepi. Lampu rumah tetangga satu persatu dimatikan. Angin malam terasa dingin. Tapi kepalaku justru terasa berat. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Kenapa aku sebenarnya mudah marah? Selama ini aku selalu menyalahkan keadaan. Menyalahkan pekerjaan. Tekanan hidup. Orang-orang yang tidak mengerti diriku. Tapi semakin kupikirkan, semakin aku sadar bahwa emosiku tidak pernah benar-benar berasal dari satu kejadian saja. Ada sesuatu yang lebih lama, lebih dalam. Dan selama ini aku terus menghindarinya. Keesokan harinya aku kembali ke warung kopi kecil tempat biasa bertemu lelaki tua itu. Entah kenapa tempat itu selalu terasa lebih tenang dibandingkan kontrakanku sendiri. Ia sudah duduk di sana seperti biasa. Kamu kelihatan banyak pikiran lagi, katanya sambil tersenyum kecil. Aku duduk di depannya tanpa langsung menjawab. Beberapa detik aku hanya menatap kopi panas di meja. Saya mulai bingung sama diri sendiri. Bagus, aku tertawa kecil. Kenapa semua jawaban Bapak selalu bagus? Karena orang mulai berubah. Justru saat mulai mempertanyakan dirinya sendiri, aku menghela napas panjang. Selama ini saya pikir, saya marah karena hidup berat. Lalu sekarang, aku diam sejenak sebelum menjawab. Mungkin bukan itu. Lelaki tua itu tidak menyelah. Ia hanya menunggu. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya aku merasa ingin bicara jujur tentang diriku sendiri. Saya gampang tersinggung, kataku pelan. Sedikit diremehin langsung panas. Sedikit dikritik langsung emosi. Aku menunduk. Kadang saya bahkan marah sebelum orang selesai bicara. Lelaki tua itu mengangguk kecil. Kamu tahu kenapa? Aku menggeleng. Karena di dalam dirimu ada sesuatu yang belum selesai. Aku terdiam. Angin pagi masuk pelan melewati celah warung. Suara sendok beradu dengan gelas terdengar samar dari dapur kecil. Apa maksudnya? Ia memandangku beberapa detik sebelum menjawab. Orang yang benar-benar tenang biasanya tidak mudah tersulut oleh hal kecil. Kalimat itu terasa menampar pelan. Berarti saya nggak tenang. Kamu hanya terlihat kuat di luar, tapi di dalam, kamu masih menyimpan banyak luka.
Aku langsung terdiam lama. Luka. Sudah lama aku tidak memikirkan kata itu. Aku selalu merasa hidupku biasa saja. Tidak sempurna tapi normal. Sampai akhirnya lelaki tua itu kembali bicara. Coba ingat kapan pertama kali kamu jadi mudah marah. Aku mengernyit kecil. Pikiranku mulai mundur jauh ke belakang. Ke masa ketika aku masih kecil. Rumah sempit. Suara ayah yang sering membentak. Ibu yang lebih banyak diam. Dan diriku yang tumbuh dengan perasaan harus kuat setiap saat. Aku menelan ludah pelan. Ayah saya dulu keras. Lelaki tua itu tetap diam mendengarkan. Kalau saya salah sedikit langsung dimarahi. Suara saya mulai mengecil. Beliau nggak suka lihat saya lemah. Bayangan masa kecil itu muncul begitu jelas di kepala. Aku ingat bagaimana dulu aku sering diminta diam saat sedih. Bagaimana aku belajar memendam semuanya sendiri karena takut dianggap lemah. Ayah saya sering bilang laki-laki nggak boleh kalah. Aku tertawa kecil pahit. Mungkin sejak itu saya selalu merasa harus melawan. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Nah, aku memandangnya. Kemarahanmu hari ini bukan muncul tiba-tiba. Itu kebiasaan yang tumbuh sejak lama. Dadaku terasa sesak perlahan. Aku duduk sendirian di belakang gedung kantor, sambil menatap aspal yang mulai memantulkan panas matahari. Tanganku gemetar kecil, bukan karena takut, tapi karena amarah yang masih tertahan di dalam dada. Rasanya seperti ada sesuatu yang terus mendidih di kepala. Nafasku berat. Setiap suara kendaraan yang lewat terdengar mengganggu. Bahkan angin pagi terasa panas di kulitku. Aku tahu beberapa orang di dalam kantor pasti sedang membicarakanku sekarang. Mungkin dia lagi banyak masalah. Atau memang emosinya buruk. Aku bisa membayangkan bisik-bisik itu tanpa perlu mendengarnya langsung. Dan anehnya, semakin kupikirkan, semakin besar emosiku tumbuh. Aku mengusap wajah kasar dengan kedua tangan, lalu mencoba menenangkan diri. Tapi pikiran buruk terus berdatangan tanpa izin. Tagihan, tekanan kerja, masalah rumah, semuanya bercampur jadi satu. Kepalaku seperti ruang sempit yang dipenuhi suara-suara bising. Belum 5 menit aku duduk di luar, ponselku bergetar lagi. Pesan dari rekan kerja bernama Rian. Masuk aja dulu, Pak Arman lagi emosi. Aku membaca pesan itu lama, sebelum akhirnya membalas singkat. Biarin. Aku sebenarnya tahu Rian bermaksud baik. Dia satu-satunya orang di kantor yang masih sering mengajakku makan siang. Atau sekedar ngobrol saat suasana kerja mulai menekan. Tapi pagi itu aku tidak ingin mendengar nasihat siapapun. Aku hanya ingin semua orang diam. Beberapa menit kemudian aku kembali masuk ke kantor. Suasana ruangan terasa berbeda. Tidak ada yang bicara langsung kepadaku. Hanya suara pendingin ruangan dan ketikan keyboard yang terdengar samar. Aku berjalan menuju meja kerja tanpa melihat siapapun. Saat baru duduk, Rian mendekat pelan. Lu nggak apa-apa? Aku membuka komputer tanpa menoleh. Aman. Pak Arman emang suka keras. Tapi lu tadi juga. Udah, Ri. Nada suaraku terdengar dingin. Rian langsung diam sejenak. Gue cuma ngingetin. Aku menarik nafas kasar. Dari pagi semua orang ngingetin gue terus. Rian mundur pelan sambil mengangguk kecil. Dari sudut mata, aku sempat melihat ekspresi kecewa di wajahnya. Tapi saat itu emosiku terlalu penuh untuk peduli. Aku mencoba fokus bekerja. Membuka file laporan, membalas email, mengetik data yang sudah menumpuk sejak kemarin. Tapi pikiranku terus kembali ke kejadian tadi. Setiap kali mengingat ucapan atasanku, dadaku kembali panas. Kalau nggak sanggup kerja dengan disiplin, banyak orang lain yang mau gantikan. Kalimat itu terus terulang di kepalaku seperti suara gema yang tidak mau berhenti. 1 jam berlalu dengan suasana yang tidak nyaman. Hingga akhirnya, sebuah kesalahan kecil terjadi. Seorang rekan kerja dari divisi lain datang ke mejaku membawa beberapa berkas. Data yang kemarin salah input ya. Aku menoleh cepat. Salah gimana? Angka pengirimannya beda sama laporan pusat. Aku mengambil berkas itu dengan kasar lalu membukanya cepat-cepat. Benar ada kesalahan angka. Tapi aku yakin bukan aku yang mengubahnya. Ini bukan kerjaan gue doang. Tapi nama yang masuk di sistem nama kamu. Nada bicara pria itu sebenarnya biasa saja. Tapi di telingaku terdengar seperti tuduhan.
Aku mulai kesal. Ya terus kenapa langsung nyalahin gue? Gak nyalahin, cuma nanya. Cara ngomong lu kayak nuduh. Beberapa kepala mulai menoleh ke arah kami. Pria itu menghela nafas pendek. Udah, tinggal diperbaiki aja. Kalau gampang kenapa dari tadi ngomongnya muter-muter? Suasana mendadak tegang. Aku sadar nada suaraku mulai meninggi lagi. Tapi entah kenapa aku tidak bisa menghentikannya. Rian kembali mendekat mencoba menenangkan. Udah, santai aja dulu. Aku langsung berdiri dari kursi. Semua nyuruh gue santai dari tadi. Ruangan langsung sunyi. Aku bisa melihat mata beberapa orang mulai memperhatikanku. Ada yang pura-pura sibuk. Ada yang saling pandang diam-diam. Tapi saat itu aku sudah terlalu terbakar untuk merasa malu. Pria di depanku mulai terlihat kesal. Lu kenapa sih? Gue ngomong baik-baik. Karena semua orang anggap gue salah terus. Ya kalau emang salah gimana? Kalimat itu seperti bensin yang disiram ke api. Lu gak usah sok paling benar. Gue gak nyerang lu. Tapi dari tadi nyudutin gue. Pria itu akhirnya ikut meninggikan suara. Ya jangan baper kalau kerjaan berantakan. Aku melangkah maju cepat sampai kursi di belakangku bergeser keras. Lu ngomong apa? Rian langsung berdiri di tengah mencoba menahan situasi. Udah. Tapi emosiku sudah pecah sepenuhnya. Aku menunjuk pria itu dengan tangan gemetar. Kalau nggak tahu keadaan orang, jangan asal ngomong. Keadaan apaan? Semua orang juga capek kerja. Setidaknya gue nggak sok suci. Beberapa orang mulai berdiri. Ada yang mencoba mendekat. Ada yang memanggil atasan dari ruangan lain. Dadaku naik turun cepat. Pandanganku mulai kabur oleh emosi. Untuk sesaat aku bahkan tidak benar-benar sadar apa yang sedang kukatakan. Yang ada di kepalaku cuma satu. Aku muak. Muak ditekan. Muak disalahkan. Muak merasa hidup berjalan terlalu berat. Sementara semua orang hanya tahu menuntut. Pak Arman akhirnya keluar dari ruangannya setelah mendengar keributan. Ada apa ini? Semua langsung diam beberapa detik. Aku masih berdiri dengan nafas berat. Sementara pria tadi terlihat menahan kesal. Pak Arman menatap kami bergantian. Kantor ini tempat kerja atau tempat adu emosi? Tidak ada yang menjawab. Lalu matanya berhenti padaku. Kamu lagi. Kalimat itu terdengar pelan. Tapi cukup membuat harga diriku jatuh di depan semua orang. Aku tertawa kecil tanpa humor. Iya. Saya lagi. Kamu sadar sikap kamu dari tadi. Saya cuma capek diberlakukan kayak sampah. Pak Arman mendekat beberapa langkah. Gak ada yang memperlakukan kamu seperti itu. Bapak gak tahu hidup saya. Dan itu bukan alasan untuk bikin suasana kantor kacau. Aku menggigit bibir keras menahan emosi. Tapi semua sudah terlambat. Kemarahan yang sejak pagi ku tahan akhirnya berubah jadi sesuatu yang lebih buruk. Aku kehilangan kendali. Kalau kerja di sini cuma buat diinjak terus. Saya juga muak. Ruangan kembali sunyi. Pak Arman menatapku lama. Sebelum akhirnya berkata dengan nada dingin. Kalau begitu pulang saja hari ini. Kalimat itu membuat seluruh emosiku mendadak runtuh jadi kehampaan. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengambil tas lalu berjalan keluar. Sambil merasakan puluhan pasang mata mengikuti langkahku. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang bicara. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Di luar gedung, matahari siang terasa menyengat. Aku duduk di atas motor tanpa langsung menyalakannya. Tanganku masih gemetar. Kepalaku sakit. Untuk pertama kalinya setelah semua ledakan tadi, kesadaran mulai datang perlahan. Aku baru saja menghancurkan suasana kerja. Mungkin juga menghancurkan kepercayaan orang-orang yang selama ini masih menghormatiku. Dan semua itu terjadi bukan karena masalah besar. Semua berawal dari emosi kecil yang terus kupelihara sejak pagi. Aku menunduk sambil menatap jalanan. Orang-orang tetap berjalan seperti biasa. Kendaraan tetap berlalu. Dunia tidak berhenti hanya karena satu orang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Lalu untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa takut. Bukan takut pada atasan. Bukan takut kehilangan pekerjaan. Tapi takut pada diriku sendiri. Karena aku mulai sadar. Kemarahan yang tidak dikendalikan bisa mengubah seseorang menjadi asing. Bahkan bagi dirinya sendiri.
Setelah mulai memahami bahwa kemarahanku bukan sekadar soal keadaan, hidup terasa berubah dengan cara yang aneh. Tidak ada keajaiban besar. Masalah tetap datang seperti biasa. Tagihan masih harus dibayar. Pekerjaan tetap melelahkan. Kadang ada hari-hari buruk yang membuat kepala terasa penuh lagi. Tapi sekarang ada sesuatu yang berbeda di dalam diriku. Aku tidak lagi langsung bereaksi pada semuanya. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, aku mulai memberi ruang bagi diriku sendiri untuk berpikir sebelum marah. Dan ternyata, perubahan kecil seperti itu perlahan mengubah banyak hal. Pagi-pagiku mulai terasa lebih tenang. Aku terbiasa bangun lebih awal, lalu duduk di depan kontrakan sambil menikmati udara dingin sebelum aktivitas dimulai. Tidak lagi langsung membuka ponsel dan membiarkan pikiranku dipenuhi tekanan sejak subuh. Aku hanya duduk diam, menarik napas perlahan, mendengar suara burung dari atap rumah tetangga, membiarkan pagi datang tanpa tergesa-gesa. Awalnya terasa sepele, tapi dari situ aku mulai sadar bahwa ketenangan ternyata dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Suatu pagi, Rian datang lebih awal ke kantor dan langsung meletakkan kopi di mejaku. Tumben belum telat. Aku tertawa kecil. Lagi nyoba hidup benar. Wah, bahaya ini. Aku menggeleng sambil tersenyum tipis. Rian duduk di sebelahku, lalu memperhatikan wajahku beberapa detik. Lu beda sekarang. Bedanya gimana? Gak sepanas dulu. Aku terdiam sesaat. Mungkin dulu aku tidak sadar betapa emosiku terlihat jelas di wajah dan sikapku. Masih gampang kesel sih, kataku pelan. Iya, tapi sekarang lu gak langsung meledak. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuatku berpikir cukup lama sepanjang hari. Perubahan memang tidak selalu terasa dari dalam diri sendiri. Kadang justru orang lain yang lebih dulu melihatnya. Hari-hari di kantor perlahan mulai membaik. Aku masih bekerja dengan tekanan yang sama. Tapi sekarang aku tidak lagi membawa semua emosi itu kemana-mana. Saat ada kesalahan kecil, aku mencoba menyelesaikannya tanpa bentakan. Saat ada kritik, aku belajar mendengar sampai selesai. Tidak selalu berhasil. Kadang emosiku masih naik tiba-tiba. Kadang aku masih harus menahan diri keras-keras agar tidak bicara kasar. Tapi setidaknya sekarang aku sadar saat emosiku mulai mengambil alih. Dan kesadaran itu membuatku punya pilihan. Suatu siang, Pak Arman memanggilku lagi ke ruangannya. Dulu setiap dipanggil atasan, dadaku langsung panas duluan. Tapi kali ini aku masuk dengan lebih tenang. Pak Arman menyerahkan beberapa berkas. Laporan bulan ini bagus. Aku sedikit terkejut. Terima kasih, Pak. Ia menatapku sambil menyandarkan badan ke kursi. Kamu tahu nggak kenapa saya dulu sering keras sama kamu? Aku tersenyum kecil. Karena saya keras kepala. Pak Arman tertawa pelan. Karena saya lihat kamu sebenarnya punya kemampuan, tapi emosimu bikin semuanya berantakan. Aku diam mendengarkan. Orang pintar banyak, lanjutnya. Tapi orang yang bisa mengendalikan diri itu jarang. Kalimat itu terasa menancap dalam di kepalaku. Selama ini aku selalu berpikir, hidup ditentukan oleh kerja keras atau kepintaran. Tapi ternyata cara seseorang mengendalikan dirinya sendiri juga menentukan kemana hidupnya berjalan. Sepulang kerja, aku mampir membeli makanan untuk makan malam. Penjual nasi goreng langgananku tersenyum saat melihatku datang. Biasanya mukanya tegang terus, sekarang sering senyum. Aku langsung tertawa kecil. Kelihatan ya, Bang? Jelas. Aku duduk sambil memperhatikan suasana sekitar. Jalanan malam ramai oleh suara kendaraan dan obrolan orang-orang. Dulu keramaian seperti... Malam itu, hujan turun pelan, membasahi jalanan kecil di depan kontrakan. Lampu-lampu rumah memantulkan cahaya samar di genangan air yang bergerak terkena rintik hujan. Aku duduk sendiri di depan pintu sambil memegang secangkir kopi hangat yang uapnya perlahan menghilang di udara dingin. Sudah lama sejak hidupku mulai berubah pelan-pelan. Bukan berubah menjadi sempurna, bukan juga berubah menjadi hidup tanpa masalah, tapi berubah dalam cara aku menghadapi semuanya. Aku memandang langit gelap di atas gang sempit itu sambil mengingat banyak hal yang sudah kulewati beberapa bulan terakhir. Ledakan emosi di kantor, pertengkaran di jalan,
Suara ibu yang sempat kulukai dengan nada bicaraku sendiri, dan diriku yang dulu selalu merasa dunia sedang memusuhinya. Kadang aku masih sulit percaya bahwa dulu aku hidup seperti itu setiap hari. Marah sejak pagi, kesal pada hal kecil, membawa beban pikiran kemana-mana sampai hati terasa sempit. Dan yang paling menyedihkan, aku bahkan tidak sadar bahwa semua itu perlahan menghancurkan diriku sendiri. Aku menyeruput kopi perlahan, rasanya masih pahit seperti biasa, tapi malam itu aku menikmatinya dengan tenang. Dulu aku selalu berpikir ketenangan adalah sesuatu yang dimiliki orang-orang tertentu, orang yang hidupnya mudah, orang yang tidak punya banyak masalah, orang yang lahir dengan sifat sabar. Ternyata aku salah, ketenangan bukan hadiah, ketenangan adalah latihan. Aku menunduk sambil tersenyum kecil mengingat lelaki tua di warung kopi itu. Sampai hari ini aku bahkan tidak tahu namanya, tapi beberapa kalimat sederhana darinya mengubah cara pandangku terhadap hidup. Kamu tidak bisa mengontrol semua keadaan, tapi kamu bisa memilih reaksi. Kalimat itu dulu terdengar biasa saja. Sekarang aku tahu, hidup memang tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan. Manusia akan mengecewakan, keadaan akan berubah, masalah akan datang tanpa izin. Kadang hidup terasa tidak adil, bahkan saat kita sudah berusaha keras. Tapi di tengah semua itu, selalu ada satu hal yang masih bisa dipilih, cara kita merespons. Dan ternyata pilihan kecil itu bisa mengubah banyak hal. Suara langkah kaki terdengar dari ujung gang, seorang tetangga lewat sambil membawa payung kecil. Belum tidur, Mas? Aku menggeleng sambil tersenyum. Belum ngantuk. Hujan enak buat ngopi ya? Iya. Ia tertawa kecil lalu melanjutkan langkahnya. Dulu percakapan kecil seperti itu mungkin tidak akan terlalu kuhiraukan. Kepalaku biasanya terlalu penuh untuk menikmati hal sederhana. Sekarang aku mulai sadar bahwa hidup tidak selalu tentang masalah besar. Kadang kebahagiaan hadir dari hal-hal kecil yang dulu terlewat karena pikiranku terlalu sibuk marah. Aku menghela napas panjang sambil mendengarkan suara hujan. Ada satu hal yang akhirnya benar-benar kupahami.